Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan juga dan kemampuan untuk melangkahkan kaki menghadiri satu majelis di antara majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita lanjutkan untuk kajian rutin kita di Rumah Rehab Bandung atau Rehabati Bandung ini, berkenaan dengan kajian tauhid yang akan membahas kitab Ushul Tsalatsa yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dibahas oleh Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Abu Arkan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih ada kesempatan untuk hadir, dipersilakan untuk hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke materinya yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Abu Arkan, kita awali silaturahmi ini, kajian ini dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghemat waktu, mungkin langsung saja saya serahkan sebelumnya waktu dan kesempatan kepada Ustadz Abu Arkan untuk meneruskan materi minggu-minggu sebelumnya. Dan mungkin tadi ada request Ustadz dari teman-teman, mungkin nanti kita akan ingin membahas juga mungkin tentang sirah. Ustadz, mungkin nanti silakan jadwalnya mau di rolling atau mau sebulan sekali. Ya mungkin jadinya sebulan sekali nyatarnya. Tapi ini mah keinginan dari teman-teman, dikembalikan lagi kepada Ustadz bersedia atau tidaknya. Tapi sangat mengharapkan ya begitu mungkin bonusnya tadi itu ya. Maka Ustadz, waktu dan kesempatan dipersilakan. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Tarakana 'alal mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Amma ba'du, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin wal hadirat, akang-akang, teteh-teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh suka gak tega kalau nyebut bapak-bapak, ibu-ibu teh. Ya. Suka pada gak rumasa, padahal kemana-mana udah rimil kan gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berkumpul, nikmat kita bermajlis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan untuk kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, matan berikutnya yang akan kita sama-sama bahas adalah
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Pun begitu juga, Masya Allah, tadi ada request untuk ngaji Sirah An-Nabawi juga. Saya jadi bingung gitu ya. Inilah resikonya orang telat gitu loh. Telat kenapa sekarang baru semangat ngaji ilmunya gitu. Halo, kemana aja ini teh kan gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah, ternyata ini penting, itu penting, yang ini penting, yang ini penting, akhirnya numpuk pengen dirawu semuanya kan gitu. Masya Allah. Ala kulli hal, mudah-mudahan setidaknya ini menjadi penyemangat kita untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sekarang mah perebut jeung neangan beas, ya Allah kan gitu. Semuanya penting, semuanya pengen diambil, tapi berebut dengan waktunya, berebut dengan Masya Allah kewajiban masing-masing ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama mengkajinya. Mangga aja, sok aja, saya mah insya Allah ya semampu saya, sebisa saja saya. Kalau saya masih kosong, kalau pas saya lagi kosong, mangga silahkan ya, insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muallif menyampaikan fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, jika dikatakan kepadamu, mal usul ats-tsalatsah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, apakah usulus salasah? Usul itu jamak dari aslun. Aslun itu artinya pokok, dasar, atau pondasi. Bahasa lain adalah asas. Asas itu sebetulnya dari bahasa Arab, cuma kita gak nyadar, seolah-olah itu bahasa Indonesia, padahal itu nyerap dari bahasa Arab ya. Usulus salasah, yakni 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh kita semua, oleh setiap orang. Fakul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama adalah pengetahuan hamba tentang Rabbnya, pengetahuan hamba tentang Tuhannya. Kemudian wadinahu, dan pengetahuan hamba tentang agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga pengetahuan tentang nabinya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadi landasan utama kita semua, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya, dan mengenal Rasulnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sama-sama bahas di pembahasan yang lalu, sejatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu harus mudah. Konsep Al-Quran mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala itu harus mudah. Yakni dengan apa? Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya akal kita pakai untuk membaca seluruh alam semesta, termasuk diri kita semua, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habiskan otak kita, habiskan akal kita untuk mengenal, mempelajari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi bismi rabbikal ladzi khalaq.
dengan dibarengi menyertakan Allah dalam setiap bacaan kita semua, yang tujuannya untuk ma'rifatullah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk tidak mengikrarkan la ilaha illallah. Nggak ada alasan lagi. Maka kalau akal kita tidak dihabiskan untuk mengenal ciptaan-ciptaan Allah dengan dibarengi menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam berinteraksinya, maka akal kita akan tersibukkan dengan memikirkan zat Allah. Betul nggak? Sangat lihat. Akhirnya apa? Dipaksa akalnya untuk mempelajari zat Allah Subhanahu wa taala, maka sampai diributin ya masalah istiwanya Allah di langit. Akhirnya diributin, gak mungkin Allah tuh ada di mana-mana, kan gitu loh. Jangan dihanapkan meja sugan ayah, kan gitu loh. Udah selesai gitu loh. Akal kita jangan sampai diributkan dengan urusan masalah itu. Terima saja ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, terutama ayat-ayat yang bersifat mutasyabbihat, ayat-ayat ketauhidan yang harus kita terima dan ini tidak bisa ditakwil. Ya. Terima saja, dan otak kita Allah ciptakan bukan untuk memikirkan hal itu, bukan. Otak kita tidak diciptakan untuk mikirin gimana sih Allah tuh di langitnya, gimana sih istiwanya, gimana sih arsy itu, enggak. Al-istiwa mawjudun. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar adanya. Wal kaifu majhulun. Gimana tuh istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam. Bukan wilayah kita untuk memikirkannya. Ya. Wal imanu bihi wajibun. Iman akan hal istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Karena Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, wassu'alu bihi bid'atun, dan bertanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang bid'ah. Itu loh. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habiskan akal kita untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka lagi-lagi, kalau akal kita tidak dipakai bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak dipakai untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka akal kita selain dipakai untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala itu akan dipakai untuk memikirkan syariat. Sok buktikan. Begitu. Kalau akal kita tidak dipakai untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, maka akan dipakai untuk memikirkan zat Allah dan akan dipakai untuk memikirkan syariat. Sehingga syariat yang wilayahnya kita hanya terima saja tanpa harus difikirkan oleh akal, karena statusnya kita adalah hamba. Dalam bahasa Arabnya adalah abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala, dan derajat tertinggi manusia itu adalah Abdullah. Maka status kita ketika Allah menurunkan syariat lewat Rasulullah SAW, kita menerimanya tanpa tapi. Ya, menerima tanpa harus memikirkan, menerima tanpa harus mempertanyakan. Begitu.
Karena apa? Tadi akalnya habiskan untuk memikirkan alam semesta ini. Ketika turun syariat tidak perlu kita pikirkan. Karena apa? Karena akal kita tidak akan pernah bisa sampai untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah bisa sampai untuk memikirkan syariat ini. Maka kalau akal kita dipakai untuk memikirkan syariat, maka yang ada adalah mengotak-ngatik syariat itu sendiri. Lihat yang dilakukan oleh orang-orang sepilis, sekuleris, pluralis, liberalis, ujung-ujungnya najis. Sok lihat, di otak-atik agama itu, di otak-atik, difikir-fikirkan, terus dipertanyakan segala macamnya. Sholat kenapa begini, akhirnya ditebak-tebak. Oh begini, karena sholat itu doa, karena sholat itu zikir, karena maka tidak perlu nantinya sholat, cukup zikir, cukup eling, ya kan gitu. Pernah dengar gak? Nah begitu tuh akhirnya. Maka lagi-lagi teman-teman yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, habiskan akal kita ini untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, supaya ketika datang syariat kepada kita semua, sedikit pun kita tidak mempertanyakannya, tapi kita langsung menerimanya, karena kita adalah hamba, karena kita adalah abdun, sehingga hanya sekedar melakukan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bisa diakalkan dan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa masuk akal itu. Sok nyobainlah dikit gitu, maksudnya supaya kita tahu bahwa ini tuh nggak akan pernah bisa diakalkan gitu loh. Sok sholat kita ngadep kiblat. Kenapa ngadep kiblat? Halo? Simpel banget, karena memang Allah merintahkan begitu. Dan kalau Allah nyuruh ngadep gunung, mana bakal ngadep gunung? Kebayang nggak kalau misalnya di Bandung suruh ngadep gunung? Oh, mananya gunung numpang deketnya kan gitu. Oh, di dia mah Pangalengan. Oh, ini mah Manglayang. Oh, ini Tangkuban Perahu. Kebayang kan bentuk masjidnya kayak gimana? Kalau Allah nyuruh ngadep laut, mah kita ngadep laut. Kebayang di tengah-tengah kan? Nah, simpel banget kita itu selaku hamba, dan ini ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, seberapa seriuskah kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Maka kalau mempertanyakan atau mentapikan syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bagaimana status hamba kita? Bagaimana status penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, landasan utama, pondasi utama kita yang pertama dari usulus salasah itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah banyak sampaikan kaidahnya. Kaidah yang pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kaidah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam akhir-akhir surat Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Allah telah perlihatkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala fil afaq, di alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita. Sugan jadi rontok gitu rambut, mikirin dari ujung rambut kita sampai ujung kaki. Dan gak bakalan selesai 1 hari 2 hari atuh. Mikirin dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Masya Allah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Wa fi anfusihim. Nah,
Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan clue juga di dalam surat Ar-Rum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kita semua dari perut ibu kita masing-masing, ya. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Sepakat gak ini teh? Semua keluar dari perut ibu masing-masing? Gak ada yang dari batu kan? Gak ada yang dari pohon kan? Gak ada, kita tuh gak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kita semua bersyukur pada Allah. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya dengan memaksimalkan pendengaran kita. Mohon maaf, itu tandanya baru makan siang tadi ya. Itu Masya Allah jadi terap ya. Maksimalkan pendengaran kita, maksimalkan penglihatan kita, maksimalkan hati nurani kita untuk dipakai memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu tuh. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kalau kita belajar akidah dari Al-Qur'an, mudah konsepnya. Harus mudah. Ya kan? Enggak ribet. Akal kita tuh nggak dikuras sampai puyeng gitu, maka dari sini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau akal kita dihabiskan untuk memikirkan alam semesta, maka lagi-lagi kita tinggal menerima syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Rasulullah SAW. Sehingga tidak akan sampai memikirkan, oh kalau begitu mah saya nggak mesti sholat. Oh ada istilah wahdatul wujud. Pernah mendengar istilah wahdatul wujud? Sampai nggak harus sholat, sampai nggak harus ngapa-ngapain karena udah menyatu dengan Tuhan, katanya gitu. Pernah dengar nggak? Mendingan nggak usah denger lah. Ya kan gitu. Cukup dari saya aja barusan kan dengarnya. Ya, liar. Maka di sini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang sangat menarik. Mayoritas umat Islam Indonesia mengaku madhabnya madhab apa? Madhab Syafi'i kan? Tapi tidak betul-betul faham apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Padahal Imam Asy-Syafi'i mengatakan, siapa yang mengkaji filsafat di pagi hari, orang-orang sufi, maka ini bisa kafir di sore harinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini konsepnya. Permudah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf gitu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ma'rifatu dinihi. Ya, mengenal wadinahu, dan mengenal agamanya, sebagaimana yang di awal kita bahas bahwa ma'rifatu dinil Islam ini tuh boleh nih ditusuk. Ma'rifatu dinil Islam ini harus bil adillah. Mengenal Islam itu harus dengan dalil. Ya, karena apa? Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam Al-Madkhal li Dirasah Asy-Syariah Al-Islamiyah, beliau menyampaikan bahwa karakteristik Islam, salah satu karakteristik mulianya Islam itu annahu min indillah. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat perbandingannya dengan agama lain. Ya. Walaupun agamanya adalah agama samawi, maka kita lihat
Agama samawi, yakni agama yang sumbernya dari langit, agama yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni agama Islam sebetulnya. Adapun disebut dengan Yahudi itu sebetulnya sekte. Nasrani itu sebetulnya sekte. Jadi bukan nama agama, agama nama Islam. Maka kita bisa melihat agama yang dianut oleh orang-orang Yahudi dan dianut oleh orang-orang Nasrani, kenapa rusak? Halo? Hadir ke ini teh? Kenapa rusak? Karena ada campur tangan manusia. Gitu loh. Ada campur tangan manusia, sementara ketika manusia ya bermain di wilayah agama, maka yang hadir adalah wilayah nafsu. Maka mulianya agama Islam ini karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terus menjaga sumber dari agama ini sendiri. Ya, Allah terus menjaga panduan agama ini sendiri, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikru itu, yakni Al-Qur'an. Ya, para ulama menyampaikan juga maksud az-zikru ini termasuk juga al-hadis as-sahihah, as-sunnah as-sahihah. Ya, wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula lah yang menjaga Al-Qur'an itu, az-zikru itu. Maka kalau meleset dari Al-Qur'an dan Sunnah, pasti ini lahir dari nafsu manusia dengan beralasan bahwa ini baik, tidak ada salahnya untuk dilakukan, tidak ada larangannya, dan alasan-alasan lain sebagainya. Betul tidak? Setuju nggak nih? Kok kayak setuju ini kan gitu? Entah gimana sih? Halo? Kalau nggak setuju saya pulang lah. Nah ini nih, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting mengenal agama Islam ini harus bil adillah, harus betul-betul berlandaskan dalil. Karena inilah mulianya agama kita, agama Islam ini. Sehingga kita hanya dituntut untuk mengamalkan dalil. Maka ketika tidak ada dalilnya, tidak perlu kita sotoy. So tahu, walaupun menurut logika kita baik, walaupun tidak ada larangannya, walaupun gak ada salahnya untuk dilakukan, maka kita tidak boleh untuk sok tahu melakukannya. Karena apa? Ketika kita sok tahu melakukannya, menyandarkan seolah-olah itu adalah bagian dari syariat, maka sejatinya itu sedang menghina Allah dan Rasulnya. Gitu. Maka merasa cukuplah dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena agama ini mulia, dibawa oleh manusia termulia. Nah, maka disinilah pentingnya kenapa kita belajar sirah an-nabawi. Supaya kita tahu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu yang mana saja. Kemuliaan agama itu supaya kita tahu. Kemuliaan orang yang membawanya supaya kita tahu. Sehingga apa? Dengan mengenal sirah an-nabawi ini, kita pun tidak berani untuk berkhianat kepada Rasulullah SAW. Gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai teladan kita, yang mana Allah tidak membiarkan kita
yang mana Allah telah menciptakan dan memberi rizki kita semua. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita terlunta-lunta, akan tetapi Allah mengutus untuk kita semua seorang rasul yang menjadi teladan untuk kehidupan kita semua. Ya, sehingga Allah banyak menyampaikan dalam Al-Quran. Salah satunya ayat, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah nyata ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik. Pun begitu juga Allah sampai menyampaikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sampai Allah bahasakan dengan min anfusikum. Kita sebetulnya sering mendengar kalimat min anfusikum dalam Al-Quran tuh. Apalagi kalau ada nikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, Allah ciptakan di antara kalian, ya, bagian dari jiwa kalian itu pasangan hidup. Maka lahirlah bahasa gombal belahan jiwa. Itu bukan bahasa gombal, itu bahasa Quran. Ya, belahan jiwa itu bahasa Al-Quran. Maka Allah sebutkan laqad ja'akum min anfusikum, telah datang untuk kalian dari bagian jiwa kalian, sama-sama diciptakan dari tanah, sama-sama manusia, supaya kita mudah meneladaninya. Karena apa? Kalau Nabi itu diciptakan dari malaikat, tentu kita akan sulit meneladaninya. Dan kita akan banyak alasan untuk meneladaninya. Lawang Rasulullah SAW pun manusia biasa saja kita banyak alasan. Ya kan? Biasanya suka mengatakan apa? Itu mah kan Nabi. Itu mah Rasul. Cita-cita pengen masuk surga. Keren banget. Ya kan? Giliran disuruh nyontoh Rasul, giliran disuruh nyontoh Nabi, langsung itu makan Nabi. Cik atuh. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun, ya, mengenal Rasulullah SAW ini menjadi landasan utama dalam kehidupan kita semua. Fa'idha qila laka, maka jika dikatakan kepadamu mar rabbuka, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jika ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, faqul, maka katakanlah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, alladzi rabbani, yang telah mentarbiyahku. Mentarbiyah, tarbiyah itu biasanya identiknya dimaknai apa? Halo, tarbiyah, fakultas tarbiyah, pendidikan kan gitu. Berarti Robbani itu yang telah mendidikku. Padahal makna Robbani ini yang sudah kita sama-sama bahas. Robbun, yakni rububiyah, tauhid rububiyah, yang menciptakan, memberi rizki, menjaga, mengatur, memberikan ilmu. Ini makna Rabbani. Jadi bukan hanya sekedar sebatas mendidik. Maka ketika makna Rabbani ini dipakai dalam kalimat pendidikan yang diistilahkan dengan istilah tarbiyah, maka pendidikan itu harus bersifat Rabbani. Harus bersifat Rabbani. Sehingga tarbiyah ini tidak hanya sekadar
sekedar mentransfer ilmu, gak cukup. Sementara rata-rata sekarang lembaga pendidikan itu jadi profesi, yakni guru itu jadi profesi, dan lembaga pendidikannya pun malah menjadi lembaga bisnis paling menjanjikan. Betul nggak? Bisa salah? Betul nggak? Sehingga apa? Sehingga guru-guru kerjaannya hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi tidak mentransfer ruh. Sehingga gak menghasilkan apa-apa. Dan gurunya juga gak punya keikhlasan. Hanya sekedar setor jari, ngabsen, habis gitu nyampein ilmu, diterima atau tidak menjadi beban bagi gurunya. Nah, maka pendidikan ini harus bersifat tarbiyah, harus memiliki sifat ketuhanan. Di situ ada mengayomi, menjaga, memastikan keberkahan ini pun betul-betul tersalurkan kepada murid-murid, santri-santri. Maka pendidikan itu sejatinya yang paling diperhatikan itu mentransfer ilmu atau mentransfer ruh? Transfer ruh. Dan ilmu mah kita bisa baca, bisa nonton YouTube, ya kan? Sekarang mah banyak loh. Ngapain saya hadir di sini? Udah banyak di YouTube. Modal kuota ada selesai. Bari gogoleran di rumah, ibu-ibu bari masak, bari nyapu, ya, nggak perlu kan hadir di sini. Nah, kan gitu loh. Tapi ilmu itu yang paling mahalnya adalah ruh. Itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan istilah Rabbani. Yakni Rabbi Allah alladzi Rabbani wa Rabba jami'al alamin, dan telah mentarbiyah. Nah, maka maknanya ini bukan mendidik. Rabbani itu, ya, dan telah mentarbiyah seluruh alam. Maka maknanya tadi, yakni yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menjaga, mengatur, mengayomi kalau kepada manusia, plus memberikan ilmu. Maka dari sini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini malaikat memberikan contoh kepada kita semua bahwa ilmu yang kita miliki itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tapi Allah lah yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Ya, Allah telah memberikan ilmu kepada kita semua. Masya Allah, saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa dari Syekh Ali Jabir pasca ditusuk. Ya, saya nontonnya di Corbuzier kan, Close of the Door, ya kan gitu. Ternyata Masya Allah itu ada pelajaran yang sangat luar biasa yang saya ambil gitu loh. Beliau senantiasa sebelum menyampaikan itu mengucapkan bismillah dan senantiasa betul-betul sadar bahwa tidak memiliki ilmu kecuali memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang saya terus praktekkan. Dan dari dulu saya terus ajarkan kepada guru-guru tentang bagaimana amanah ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka saya sering menyampaikan ke guru-guru Al-Fatih itu bahwa apa yang kita ketahui itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus betul-betul tanggung jawab amanah ilmunya, tidak harus gengsi di hadapan santri-santri ketika belum mengetahui ilmunya. Katakan wallahu ta'ala a'lam, tidak menjadi hina seorang guru ketika mengatakan di hadapan santri-santrinya, mengatakan ustadz belum tahu ilmunya. Ya kan, rata-rata ustadz-ustadz, terutama ustadz-ustadz karbitan,
Gengsinya kalau ditanya tuh kan gitu loh. Nah ini yang disebut dengan fa'adallu wa adallu. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Gitu. Ya, nah teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bini'amihi, dengan tentunya dengan segala nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang aku sembah, yakni sembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwallah alamun, dan semua yang selain Allah itu adalah alam. Alam itu artinya makhluk, dan Allah itu adalah khaliq. Ya. Nah, wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya adalah salah satu dari alam tersebut. Selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Fatihah Allah mengajarkan kepada kita semua, alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rabbul alamin, bukan ilahil alamin, bukan alhamdulillahi ilahil alamin, bukan, tapi Rabbil alamin, karena di sini mencangkup Allah yang menciptakan, memberi rizki, menjaga, mengayomi, mengatur seluruh alam semesta ini. Fa'idha qila laka, maka jika dikatakan kepadamu atau jika ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak. Nah, ini nih. Dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu? Dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Dengan apa engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Qur'an, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Alam semesta termasuk diri kita semua. Maka bisa dipahami konsepnya? Tadi sudah saya sampaikan, habiskan akal kita untuk memikirkan alam semesta ini, memikirkan alam, memikirkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tersisa lagi untuk memikirkan Allah dan syariatnya. Begitu. Kenapa? Konsep tentang Allah mah kita cukup menerimanya. Dah, terima aja. Allah Esa, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Quddus, Wahidul Ahad. Ya, kita hanya sekedar menerimanya saja, dan kita yakin benar-benar akan sifat Allah Subhanahu wa taala, akan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tandanya adalah pergantian malam dan siang, matahari dan bulan. Masya Allah. Coba untuk memikirkan hal itu saja, kita tidak cukup diberikan waktu selama ini gitu. Untuk memikirkan bagaimana pergantian siang malam, bagaimana pergantian matahari dan bulan, bagaimana proses perputarannya, bagaimana proses pergantian hari siang terus menerus. Ini tuh sudah cukup menjadi dalil akan kemahasegalaannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup. Dengan kita mentadaburi, mentafakuri diri kita sendiri saja, ini sudah cukup seharusnya untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup untuk menjadi dalil kemahasegalaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga apa?
Sehingga akal tidak diperas lagi untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini as-samawatus sab'. Langit yang 7. Walaupun kita belum pernah menggapainya, jangankan tingkat yang ke-7, tingkat pertama saja kita belum menggapainya, maka kita wajib mengimani akan adanya, dan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadabburi, tafakuri oleh kita semua betapa maha esa dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha segalanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit kokoh tanpa tiang. Kemudian wal araduna sab', dan bumi yang 7 lapis. 7 lapis bumi. Wa ma fihinna, dan segenap makhluk yang berada di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma, dan segenap makhluk yang ada di antara langit dan bumi itu. Masya Allah. Baik yang ada di daratan ataupun yang ada di lautan. Sepertinya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nempel di tubuh kita pun tidak akan cukup 1 hari loh untuk mengabsennya, dan pasti ada yang kelewat. Masya Allah ya. Ada yang disebut dengan istilah mikroba, yang kecil-kecil mah, ya kan? Ada yang disebut dengan apa? Bakteri. Ada sekarang makan rame bakteri jahat, bakteri baik. Lahir probiotik, bukan iklan. Dan saya mah bukan lagi iklan di sini kan gitu. Segala macam, Masya Allah. Dan ini jadi tata rucingan anak-anak saya mah, Masya Allah. Ini kan gitu. Kutu kecil kan gitu. Gimana kalau kutu cacingan? Segede gimana cacingnya kutu kan gitu. Tapi ini tuh kayak heureuy gitu, tapi ini bahan dialog iman loh. Masya Allah, betapa maha esa, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menciptakan segala makhluk itu, Masya Allah. Yang ada di daratan, yang ada di lautan, Masya Allah. Udah pernah ngabsen ikan-ikan yang ada di lautan? Sok absen yang udah kita konsumsi waktu ikannya tuh, kira-kira ikan apa aja tuh yang dari laut tuh? Masya Allah. Dari asinnya kan yang nyampe ke Bandung mah kan? Asin Jamal, karena seafood sekarang mah kan gitu. Jarang tuh kudu meh mahalnya. Teu ka beuli. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tadabburi, tafakuri sama-sama. Sehingga apa? Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Seandainya air laut, udah ada yang ngitung berapa liter? Itu di kamari ke Pangandaran kan? Itu ya Allah ya Rabb, saya menyusuri dari mulai Pangandaran sampai Santolo, terus kesananya tuh dan Sabuaya. Masya Allah, saya memikirkan ya Allah ya Rabb, ini berapa liter gitu. Sampai nggak ketemu tuh di mana palayangan. Tadi mereka dibedahkan. Kan meren enak kan, tinggal ngambil ikannya Masya Allah. Coba kalau air laut itu dipakai tinta untuk nulis tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, yang ada air laut itu bisa habis. Padahal kita nulis, Masya Allah, sok pulpen untuk dipakai nulis selembar 2 lembar itu ada setetes gak dari tintanya? Enggak kayaknya. Sok lihat pulpen, awetnya minta ampun. Daripada habis, hilang duluan. Rata-rata begitu loh, pulpen. Ini air laut,
gitu loh, dipakai tinta, maka akan habis tinta itu dan masih banyak yang belum tercatatkan walaupun Allah hadirkan kembali air laut yang sama jumlahnya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa ayatnya? Walau Allahumma shalli alaihi. Apa ayatnya? Min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh pepohonan itu dipakai pena, emang segede apa sih pena? Gitu loh. Emang segede apa sih pena? Ya kan kecil. Pena itu lah, bukan pena. Kita mau udah zamannya bukan zaman pena kan gitu. Coba ambil sedikit dari pohon-pohon kayu itu kemudian dipakai pena, kemudian tintanya memakai air laut 7 kali lipat dari air laut yang ada, dipakai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis nikmat-nikmat Allah, untuk menulis tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, gak akan cukup itu. Mana fidat kalimatullah, gak akan cukup. Ya. Maka sejatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu lagi-lagi sangat mudah. Ya, kenali diri kita sendiri saja itu sudah cukup untuk menjadi dalil mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah tazkiyatun nafs menyampaikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Gitu. Kemudian wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Fussilat ayat ke-37, wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Min di sini adalah min lit tab'id. Ba'du yakni sebagian. Dari sebagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Maka Allah memberikan ultimatum kepada kita semua, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Tuh. Lihat. Allah mengingatkannya dengan konsep yang sangat mudah untuk kita cerna. Dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya, yang menciptakan segalanya, yang menciptakan malam dan siang, yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian semua hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat ke-54, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Rabbmu itu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 masa, thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian lalu bersemayam di atas ars. Nah, istiwa nih. Kita ketemu dengan ayat ini. Gak usah dipertanyakan, gak usah. Maka lagi-lagi jangan sampai akal kita dipakai untuk memikirkan hal ini, gitu loh. Dah cukup, imani saja. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha. Ya, dan dialah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Ya, kemudian wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan,
wan nujuma dan bintang-bintang musakharati subhanahu wa ta'ala yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara tunduk patuhnya mereka makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah buat untuk kesejahteraan manusia. Gitu kan? Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, Rabb semesta alam. War-Rabb, adapun ar-Rabb, ya, huwal ma'bud. Rabb yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menjaga, yang mengayomi, itulah Allah yang hak untuk disembah. Maka kembali flashback ke belakang, tauhid dikenal dengan tauhid rububiyah, yang ini merupakan hak prerogatif Allah. Kemudian ada tauhid uluhiyah. Yakni apa? Tauhid ibadah. Rabb ini adalah al-ma'bud, yang disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian semua. Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian semua, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuh, lihat konsep yang lebih mudah lagi untuk kita terima. yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi ini hamparan, bumi ini yang dihamparkan, ya, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah menurunkan dari langit itu hujan, air, fa akhraja bihi, dan dengan sebab hujan ini, minats tsamarati, Allah tumbuhkan juga buah-buahan, rizqan lakum, yang menjadi rizki untuk kita semua. Maka lagi-lagi ketika Allah mengingatkan akan hal ini, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rizki kepada kita semua, kira-kira ada alasan gak bagi kita untuk semua untuk malas beribadah kepada Allah? Masih punya alasan kita untuk malas-malasan beribadah kepada Allah? Ya, untung Allah tercuti. Coba cuti ngurusin nafas kita. Ya kan, gak usah lama-lama, 5 menit aja udah wassalam kita. Betapa sibuknya Allah subhanahu wa ta'ala mengurusi alam semesta ini. Apakah kita tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang setiap waktu, setiap detik, setiap saat kita bergelimang dengan nikmat dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sementara dari kita masih terbersit kemalasan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu atau tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kalian sudah mengetahui bahwa bahayanya membuat tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyampaikan, al-khaliq lihadal asya, ya, pencipta untuk segala sesuatu ini, huwal mustahiq lil ibadah, yakni ialah yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pun begitu juga. Banyak lagi tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sejatinya bisa menjadi objek bacaan kita untuk bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari alam semesta
ataupun dari diri kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ma'bud tadi, ya, yakni yang disembah, yang diibadahi, maka muallif menyampaikan wa anwa'ul ibadati, adapun macam-macam ibadah, allati amarallahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Sementara ibadah itu sendiri bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, tapi ibadah itu sendiri adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, satu nama untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya adalah cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita evaluasi, lihat, ambil fatwa oleh diri kita semua ketika akan melakukan sesuatu yang menjadi ukurannya adalah cinta dan ridho Allah. Sehingga tanyakan, ini tuh Allah ridho enggak nih? Cinta enggak nih? Lakukan kalau memang ridho dan cinta. Allah ridho, cinta enggak nih? Oh enggak, tinggalkan. Simple, karena yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah. Mithlul Islam, seperti halnya Islam, tunduk, patuh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pun begitu juga menjalankan rukun-rukun dari Islam itu sendiri. Ya. Wal iman, dan iman. Iman ini pun ibadah. Ibadahnya khusus ibadah hati. Walaupun iman itu sendiri tanpa dibarengi dengan ucapan, tanpa dibarengi dengan kelakuan, maka imannya tidak sempurna. Karena iman itu sendiri tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan. Ya, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya, merealisasikannya dengan seluruh anggota tubuh kita semua. Sehingga apa? Ibadah ini sendiri ataupun amal soleh itu lahirnya dari iman, sebagai realisasi dari iman. Sehingga amal soleh yang tanpa didasari dengan iman itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah itu pun sendiri ad-du'a adalah doa. Bahkan doa itu disebutnya muhul ibadah, itu intinya ibadah. Ya, padahal doa itu apa artinya? Doa itu artinya apa? Halo? Ini pada hadir apa enggak? Doa itu kan minta. Minta dalam bahasa Arab itu ada istilah amr, ada tolab, ada doa. Amr itu dari atasan ke bawahan, itu namanya amr, merintah. Merintah. Maka biasanya dari atasan ke bawahan biasanya langsung perintah. Ya kan? Gak ada kata maaf. Maaf atau tolong. Gitu kan? Langsung ambilin air, ambilin ini, kan gitu. Pergi ke sana, kan gitu loh. Kemudian ada yang disebut dengan tolab. Ya, tolab itu dari yang musawwah, dari yang levelnya sama. Maka biasanya kalau levelnya sama, ya, ini ada kata basa-basinya dulu. Kita mah tolong, bahasa Arabnya mah lau sama. Ya kan gitu. Ya, maaf, tolong. Ada yang disebut dengan doa. Doa mah ke atas, dari bawahan ke atasan. Dari hamba ke Tuhannya. Itu namanya doa. Kita biasanya, ya, mohon maaf, ketika kita minta ke
sesama saja kita, tentu ada ewuh pakewu dan tidak semua diberikan. Betul nggak? Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti mengabulkan. Dan plus itu terjadi ibadah. Gitu loh. Minta sama Allah, Allah seneng Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta terus-menerus oleh kita semua. Walaupun sejatinya tanpa kita minta pun Allah sudah ngasih. Allah akan memberikan. Begitu loh. Kemudian wal khauf, takut. Ya, rasa takut, war raja dan ar-raja. Makna lengkapnya ya insyaallah kita akan sama-sama bahas dengan dalil-dalilnya nanti. Kemudian wat tawakkul dengan tawakal, war raghbah. Ya, dan raghbah. Raghbah itu apa? Minat, harap, war rahbah. Rahbah itu cemas. Wal khusyu' dan khusyuk. Sudah jadi bahasa Indonesia, cuman bahasa Indonesia menyebutnya husu. Sunda atau husu atau apa? Ya. Kemudian wal khasyah dan takut. Nah, apa bedanya antara khauf dan khasyah? Khauf artinya takut. Khasyah pun dimaknai takut. Padahal udah jelas-jelas. Ya, kalimatnya beda, huruf-hurufnya beda. Ini nih, gak enaknya bahasa Indonesia tuh. Miskin bahasa. Khauf diartikan takut, khasyah diartikan takut. Ya, nah, perbedaan khauf dengan khasyah ya, nanti disampaikan. Ada penyampaiannya di sini. Ya, jangan sekarang. Wal inabah dan kembali. Ya, inabah kembali kepada Allah. Wal isti'anah dan isti'anah minta pertolongan. Wal isti'adzah dan isti'adzah meminta perlindungan. Wal istighatsah. Ya, istighatsah artinya apa? Ya, memohon pertolongan untuk diselamatkan. Jadi istighatsah itu yang bukan suka yang rame-rame di lapang atau di masjid. Ya, itu hanya sekedar istilah nama, saking kebingungan ngasih nama. Udah gak ada contohnya dari Rasulullah. Jadi nama istighatsah. Emang ada yang ngejar-ngejar gitu? Ya? Emang lagi hujan batu gitu atau apa? Ya? Nah ini nih. Saking saking rancunya ibadah sehingga penamaannya pun kurang sesuai kan gitu loh. Dan ternyata orang yang ikutan pun istighosahnya gak paham sebetulnya istighosahnya itu apa. Ya kan, yang taunya di situ zikir, sholawatan, gede-gede, ya kan, joget-joget bahkan sekarang makan gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian wadzabh, zabah menyembelih, wan nuzur, ya, wan nadru bernadar. Wa ghairu dzalika dan selainnya min anwa'il ibadati dari jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkannya yang mana seluruhnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu qauluhu ta'ala adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala maka janganlah menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah maka siapa yang memalingkan sesuatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya kepada Allah tapi kepada juga yang lainnya maka fahuwa musyrikun maka ia telah musyrik ya kafirun lagi kafir. Nauzubillah min dzalik. Wad dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar
Dan siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bihi, maka sesungguhnya tidak ada penjelasan baginya. Tidak ada satu dalil pun yang membolehkan untuk melakukannya. Fa innama hisabu inda rabbih, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Itu jenis-jenis ibadah. Dan di dalam hadis disampaikan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ya, Masya Allah. Bahkan definisi bahasa dari sholat adalah ad-du'a, doa. Dari awal sampai akhir kita berdoa, minta aja terus sama Allah. Kan udah sama Allah. Ya, Allah mah gak jengkel diminta terus teh. Cuman kalau suami diminta terus sama ibu-ibu, kadang-kadang ada jengkelnya kan gitu loh. Pun begitu juga sebaliknya kan gitu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi tanpa harus ada perantara ya. Langsung ud'uni kata Allah, mintalah kepadaku. Ya. Gak usah pakai perantara, ada bukan sedang jual beli tanah itu. Ya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, ibadati, yakni maksudnya di sini ad-du'a. Siapa yang sombong dari berdoa, artinya apa? Gak mau berdoa kepada Allah. Ya, siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Telah menyepelekan Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemahaagungan, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selain Allah telah memberikan janji kepada kita semua bahwa Allah akan mengabulkan seluruh doa, dan doa pun itu merupakan ibadah. Adapun cara pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah langsung berikan begitu saja, tapi Allah sampaikan lewat perantara-perantara. Karena kita akan kaget loh. Misalkan kita di kamar sambil nangis-nangis, ya Allah berikan saya, karuniakan saya rezeki yang banyak, karuniakan saya harta yang banyak, gebluk 5 miliar misalkan. Yang ada kita gak bisa menikmati, pingsan dan bahkan bisa langsung mati gitu, kaget. Makanya Masya Allah, lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ketika pakai sandal, jepret, sandalnya putus, ya Allah sendal saya putus, ganti. Gitu para sahabat. Memang Allah gak nurunin sendal jepit dari langit, tapi Allah akan berikan jalannya lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. So, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hitung kembali oleh kita semua. Yang namanya rezeki itu lebih banyak yang tidak disangka-sangka oleh kita daripada yang kita hitung-hitung gitu loh. Yang kita bisa perhitungkan itu jauh lebih banyak yang kita dapatkan itu dari jalan yang tidak disangka-sangka loh. Ya. Karena ini memang wilayah suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Allah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang pertama Allah akan catatkan itu ibadah dan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Dan pengabulan doa itu merupakan suatu kepastian. Namun ada yang Allah kabulkan di dunia kontan, ya,
ataupun dikredit dikit-dikit, dan itu Allah akan senantiasa melihat kesiapan kita semua. Sehingga yakinlah bahwa Allah akan senantiasa mengabulkan doa kita, tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, dan Allah tidak akan memberikan apa-apa yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan malah lahirnya dari nafsu, sehingga ketika diberikan semuanya kepada kita, bisa-bisa justru menjadi kemadharatan untuk kita semua. Kalau segala keinginan Allah kabulkan, bisa-bisa justru malah kita jadi malas ibadah. Gitu. Makanya kadang-kadang Allah tahan. Supaya apa? Supaya kita sering ya Allahnya. Gitu loh. Sok dah lagi nyantai-nyantai mah tuh. Kadang-kadang kita lupa ya Allah tuh. Udah babak belur baru ya Allah, ya Allah. Kan gitu loh. Nah, ada yang Allah bayarkan di dunia, namun lebih banyaknya Allah tangguhkan untuk sebagai celengan kita, tabungan kita yang Allah akan berikan nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu mungkin pembahasan usulus salasa